Ya, masih dalam situasi social distancing, work from home. Gua kembali lagi menghadirkan konten-konten yang datang idenya dari gue bertanya kepada followers gue, pengen dibikinin konten tentang apa. Ini adalah lanjutannya dari beberapa yang sudah gue bikin. Kali ini yang akan gue bahas adalah top 5 buku-buku yang paling berpengaruh dalam hidup gue. Dan di akhir video ini akan ada bagi-bagi buku gratis untuk satu orang yang beruntung. Jadi gue pernah ditanya sama orang di Instagram, apa aja sih buku favorit gue dan apa buku yang kira-kira berpengaruh sama diri gue. Nah terus udah gitu gue pikir sebenarnya nggak cuma satu, ada beberapa. Jadi gue bikin top 5-nya aja. Kebetulan kan bumpernya sudah ada tuh. Gue akan bikin top 5 dan ngebahas dari urutan kelima sampai urutan pertama. Kira-kira apa aja buku yang berpengaruh sama hidup gue. Dan gue rencananya pengen buka satu halaman yang menurut gue penting dari buku tersebut. Mari kita mulai dari buku ke-5. Dan itu adalah, kaget nih pasti, Mukjizat Al-Quran dari Quraish Shihab. Gue jelasin dulu. Buku ini diberikan kepada gue oleh almarhum bokap. Terus udah gitu diberikan tahun 98. 98 itu gue udah kuliah. Nih ada 21 Maret. Hah? Sekarang ini ya. 98. Terus ada kutipan dari bokap gue. Tulisannya, intelektual bisa mengembangkan ini menjadi makna yang maksimal. Begitu juga Mas Panji. Artinya buku ini maknanya bisa jadi maksimal dengan intelektualitas. Dan begitu juga dengan gue bisa membuat buku ini maknanya jadi maksimal, tuh kata almarhum bokap gue. Menariknya adalah karena jadi gue itu sebenarnya sempat ragu dengan keimanan gue. Kayaknya gue pernah cerita deh nih. Bahkan gue pernah dari kelas 2, 3 ke kelas 1 SMA itu merasa diri gue belum tahu istilah agnostik waktu itu, jadi gue nyebut diri gue ateis. Nggak ada yang tahu nih gue melakukan rutinitas gue beragama seperti biasa, sholat ya sholat, puasa ya puasa, sholat id ya sholat id. Tapi yang banyak orang nggak tahu adalah sebenarnya gue tidak meyakini kehadiran Tuhan waktu itu. Sebenarnya mungkin lebih karena waktu gue kecil ya, maksudnya remaja, otak lagi kritis-kritisnya, terus mencoba untuk melogikakan agama, mempertanyakan hal-hal nggak ketemu jawabannya, ketemu dengan orang-orang beragama yang harusnya jadi contoh tapi gue nggak suka ngelihatnya. Terus kebetulan gue punya idola tetangga komplek. Dulu gue masih tinggal, waktu gue SMP, gue masih tinggal di daerah Jalan Mandar, Bintaro, Sektor 3. Terus gue di masa-masa itu gue mengidolai tetangga gue yang jago basket. Terus dia mengaku dirinya ateis sama gue. Terus dia cerita semua hal kenapa dia jadi ateis. Terus argumen-argumennya gue rasa masuk akal. Tapi sebenarnya agak bias karena gue kagum sama nih orang. Jadi alasannya beda lagi. Waktu gue SMP kan orang tua gue cerai, terus nyokap gue berjuang lagi dari nol kan. Terus kondisi keuangan kami tidak bagus-bagus amat. Jadi gue nggak punya sepatu bagus, gue punya sepatu Warrior nggak? Yang kayak Converse tapi buatan Cina gitu, Warrior. Harganya berapa gue nggak tahu, murah waktu itu. Terus di sekolah gue diketawain sama teman-teman gue karena gue pakai Warrior. Karena yang lain pada itu lagi zamannya Nike Air Max, terus ada Charles Barkley Air Max 94 tuh sepatunya dia tuh. Yang iklannya animasi lagi ngetren banget. Terus udah gitu Air Jordan 6 juga lagi ngetren banget, makanya gue sekarang sukanya Air Jordan 6 kan waktu itu gue nggak bisa. Terus ya gue diketawain lah, gue ikut ekskul basket, jadi si Panji pakai Warrior gitu. Terus gue ya agak malu, namanya juga anak SMP. Terus gue ketemu sama nih orang,
gue lupa sekarang namanya siapa, dia jago banget sepatunya Warrior. Jadi ya gue kagum sama dia. Terus ketika dia bercerita tentang ateisme, gue makin oh iya kayaknya gitu. Nah terus gue masuk Gonzaga. Menariknya Gonzaga itu karena gue minoritas di Gonzaga ya, yang lain Katolik, gue pernah bahas ini di stand up gue. Justru gue jadi tiba-tiba ngerasa, wah ini orang menilai umat Muslim dari perilaku gue nih. Paham kan maksud gue? Jadi kayak, oh segini doang orang Islam gitu, kayak orang yang Katolik. Jadi gue jadi dari yang nggak percaya Tuhan, jadi ngerasa, padahal gue maksudnya keimanan gue lagi goyang-goyang amat, tapi gue ngerasa bertanggung jawab sama masyarakat Muslim sebagai komunitas gitu. Terus gue jadi lebih rajin sholat, apalagi gue punya pacar waktu itu yang ngingetin gue sholat mulu padahal agamanya Kristen. Tapi ya akhirnya terus dari posisi nol terus mulai bertanggung jawab dengan agama gue, sampai kepada akhirnya gue dikasih buku ini yang bokap gue tahun 98. Terus buku ini gue nggak tahu ya, bukan hanya gue suka dengan cara Bapak Quraisy Shihab berargumen, tapi gue juga suka dengan penulisannya. Gaya penulisannya tuh menurut gue apa ya? Gue suka tuh tulisan-tulisan argumentatif gitu. Jadi ya makanya ketika gue baca buku ini terus gitu gue jadi suka. Terus gitu gue coba untuk nyari bab yang waktu itu gue suka sekali. Dan ini lu mesti baca kalau masih ada bukunya ya. Nih coba gue kasih lihat lagi sekali lagi. Coba lu lihat ya. Kalau lu masih bisa temuin, coba lu cari bukunya. Karena bukunya bagus banget. Dan ini bukan cuman satu-satunya bukunya Pak Quraisy Shihab yang gue punya ini juga nih. Ini juga bagus banget. Ini bahkan sempat jadi sumber premis gue di pertunjukan gue yang mana ya? Juru bicara apa Pragiwaksono apa Masakya Bangsaku. Ini bagus banget. Tapi di sini sebentar. Kayaknya ini coba 166 benar nggak ya? Karena gue malas ngedit, jadi gue anggap aja gue lagi ngobrol sama lo ya. jadi lu oh iya benar. Salah satu bab yang membuat gue suka adalah halaman 166, ihwal reproduksi manusia. Bukan ihwal reproduksi manusia, bentar. Ini dia nih, sorry. Ini dia, halaman 165. Ini halaman yang membuat gue makin dalam ngebaca isyarat ilmiah Al-Quran. Terus tulisannya gini, sebelum berbicara tentang isyarat-isyarat ilmiah Al-Quran, terlebih dahulu perlu digarisbawahi bahwa Al-Quran bukan suatu kitab ilmiah sebagaimana halnya kitab-kitab ilmiah yang dikenal selama ini. Salah satu hal yang membuktikan kebenaran pernyataan di atas adalah sikap Al-Quran terhadap pertanyaan yang diajukan oleh para sahabat Nabi tentang keadaan bulan. Terus dijelasin panjang lebar tentang, intinya sih argumentasi ilmiah tapi dilihat dari perspektif Islam. Terus ada ihwal kejadian alam semesta. Al-Quran juga mengisyaratkan bahwa langit dan bumi tadinya merupakan satu gumpalan, yang mana agak sejalan dengan sains gitu. Kalau lu inget ada beat gua yang ngebahas bahwa orang tuh dulu orang kayak zaman sekarang kesannya beragama dan berilmu tuh harus jalan berpisah, padahal nggak mesti seperti itu. Itu cara pikir yang gue dapetin dari tahun 98 dari buku ini, terus diperkuat sama buku tadi tuh, Wawasan Al-Quran. Buku kelima. Sekarang gue masuk ke buku keempat, dan buku tersebut adalah Good to Great dari Jim Collins. Kalau ada satu buku yang sangat berdampak sama gue dan kewirausahaan yang lagi gue jalanin, terutama sekarang di komika, baik itu manajemen atau entertainment ataupun komika.id, itu adalah buku ini, Good to Great. Orang yang
seneng entrepreneurship atau wirausaha atau belajar pemasaran atau belajar bisnis pasti tahu buku ini. Nyaris nggak mungkin. Bahkan anak-anak kuliah pemasaran atau kuliah bisnis pasti tahu. Number one bestseller, 3 million copies sold. Terus bukunya menjelaskan tentang why some companies make the leap and others don't. Good to Great, Jim Collins. Dan buku ini ngasih tahu banyak, dan ini dari riset yang mereka wawancara begitu banyak perusahaan, terus mereka ngebahas kenapa ada satu perusahaan yang jadi gede dan ada yang enggak gitu, dan kenapa ada perusahaan yang lompat dari perusahaan yang bagus dan jadi perusahaan yang luar biasa. Nah terus di sini bagian paling favorit gue, di sini ada banyak pembahasan yang menarik. Salah satunya yang the flywheel concept, tapi di sini the hedgehog concept halaman 90. Gue waktu tahu ini pertama kali, hedgehog concept, gue langsung ngerasa, astaga, ini tuh bener banget. Jadi hedgehog concept tuh ngebahas soal 3 lingkaran. Nih, gue kasih tau di sini ya. 3 lingkaran ini. 3 lingkaran ini adalah what are you deeply passionate about, terus what drives your economic engine, sama what you can be the best in the world at. Jadi dipercaya bahwa bisnis-bisnis yang great, bukan sekadar good, itu adalah bisnis-bisnis yang lahir dari perpotongan 3 lingkaran tersebut. Bahkan kalau misalnya kita mau mulai wirausaha, kita harus nanya sama diri kita sendiri dengan memahami bahwa setiap orang itu unik dan setiap orang itu punya keunggulan. Kalau gue istilahnya selalu ke hal-hal yang kita suka dan hal-hal yang kita bisa. Dengan memahami itu, maka kita tahu bahwa sebenarnya kita bisa menjawab 3 pertanyaan ini. Sebenarnya apa sih satu hal yang kita passionate sekali, terus what drives your economic engine, and what you can be the best in the world at. Lu jawab 3 pertanyaan itu, terus lu cari potongan di tengahnya. Nah itu harusnya bidang kewirausahaan lo. Lebih banyak lagi lu harus baca ini. Ini bukunya bahasa Inggris memang, dan gue lebih senang baca dari buku bahasa Inggrisnya, karena kadang-kadang sebenarnya ada versi bahasa Indonesianya, tapi ketika dialih bahasa ke bahasa Indonesia, istilahnya itu lost in translation, banyak yang hilang. Ini buku bagus sekali. Posisi keempat, buku yang mengubah diri gue. Kita langsung lanjut ke buku di posisi yang ketiga, The Future of Freedom dari Fareed Zakaria. Ini buku, gue ngobrol dengan seorang wartawan Amerika Serikat. Wartawan ini waktu itu ngubungin gue, katanya pengen wawancara gue, terus pengen foto gue. Terus gue bilang kenapa? Terus ya enggak, ini beneran, gue nggak bohong ya. Orang itu bilang, enggak, gue ngerasa lu suatu hari akan jadi orang yang penting di Indonesia, kata gue. Aneh juga lo ya. Dan ini tahun berapa ya? Kayak tahun 2010 deh kejadiannya. Terus dia ngobrol banyak soal gue, terus kita foto-foto, dia yang nentuin mau kemana. Dia ngajak gue ke daerah-daerah yang yang banyak dekat dengan rakyat yang termarginalkan. Waktu itu dia ngajak gue. Dan kalau nggak salah bukunya, beberapa fotonya ada di buku national.is.me. Terus dia tanya gue baca buku apa yang gue tonton, kenapa gue punya pemikiran seperti ini. Terus dia merekomendasikan buku ini, The Future of Freedom, A Liberal Democracy at Home and Abroad, Fareed Zakaria. Terus buku ini ya, dan ini lukisan ini adalah lukisan Liberty Leading the War, sebuah lukisan yang akhirnya gue lihat pakai mata kepala gue sendiri. Ini gue beli tahun berapa ya? Kayaknya 2011an. Sebuah lukisan yang gue lihat sendiri ketika gue akhirnya berhasil pergi ke The Louvre untuk tadi mau ngeliat Mona Lisa, ketemu lukisan ini. Tapi terus kalau kenapa buku ini berdampak sekali sama gue belum pernah ketemu buku politik yang bikin gue pengen baca buku politik lain. Jadi ini saking bagusnya diceritakannya, saking menyeluruhnya. Dia cerita tentang bagaimana negara yang tadinya kerajaan bisa menjadi sebuah demokrasi, dan kesalahan-kesalahan apa yang terjadi pada era seperti itu, dan gejolak-gejolaknya. Dan membaca buku ini membuat kita jadi paham politik hari ini, dan bukan cuma geopolitiknya Indonesia, tapi juga dunia gitu. Buku bagus sekali. Gue selalu cari bukunya kalau misalnya lu bisa temukan. Fareed Zakaria.
Orangnya waktu itu pernah kena kasus plagiarism. Coba lu cari tahu deh. Sempat agak kaget gitu, wow kenapa ya gitu. Tapi bagaimanapun bukunya bagus sekali. Di posisi ketiga buku yang mengubah diri gue. Di posisi kedua, semakin dekat. Ini yang posisi kedua adalah buku yang paling sering gue sebut kedua dalam video YouTube gue atau dalam stand up gue setelah yang nomor satu nanti, yaitu The Righteous Mind dari Jonathan Haidt. Haidt, betul. Baca Haidt. Haidt ya? Haidt. Gue lupa. Jonathan Haidt. Jadi Jonathan Haidt adalah profesor psikologi moral, bener gak sih gue? Kalau gue gak salah ya. Judulnya itu The Righteous Mind, Why Good People Are Divided by Politics and Religion. Bagus ya? Why Good People Are Divided by Politics and Religion. Buku ini persis adalah buku yang menjadi dasar dari Pragiwaksono Stand Up Comedy Special, terutama di bagian akhirnya. Kalau lu sadar ya, dulu di stand up gue tuh Bhinneka Tunggal Tawa, mereka dalam bercanda, mesake bangsaku. Lu bisa lihat di mana gue berpijak dari sisi politik. Mulai ke juru bicara terus ke Pragiwaksono, apalagi nanti Komodo Menoy, lu akan ngerasa bahwa si Panji ini ternyata nggak punya pijakan yang jelas dalam politik. Lebih tepatnya gue nggak menyisi dan gue ada di tengah. Salah satu dari alasan kenapa gue jadi seperti itu bukan cuma karena gue nyemplung ke politik dan melihat politik pakai mata kepala gue sendiri, dan seperti yang lu bisa ketahui, justru politisi-politisi itu lebih fluid dalam bersikap di politik. Biasanya pendukungnya tuh yang agak terlalu emosional. Dan selain karena gue terjun adalah karena buku ini. Buku ini bagus sekali. Coba ya, gue di sini ada nggak ya? Oh ya, ini dia. Jonathan Haidt adalah sosial dan psikologis, sosial dan kultural. Dia di The Faculty of University of Virginia sejak 95. Ya, dia profesor Business Ethics di New York University, Stern School of Business. Terus dia punya banyak buku-buku lain. Dan kalau nggak salah setelah ini tuh dia ada satu buku baru lagi. Tapi buku ini bagus banget. Buku ini pada dasarnya menjelaskan tentang kenapa kita mengambil keputusan dan bagaimana kita tak kuasa, logika kita, otak kita sebenarnya tak kuasa dalam melawan insting kita dalam pengambilan keputusan. Baca buku ini membuat lu berhenti berpikir dia orang baik, dia orang jahat. Sesuatu yang gue juga akui dulu gue kayak gitu. Tapi sekarang gue berusaha untuk nggak seperti itu. Makanya tadi gue bilang ada perubahan sikap gue dalam cara pandang gue di politik. Ini buku bagus banget. Buku bagus banget. Baca buku ini dan sadari bahwa cara pandang lo akan berubah banyak soal bagaimana lo ngeliat dunia, bagaimana ngeliat orang yang selama ini lo pikir jahat, bagaimana lo ngeliat politik dan segala macam. Dan apalagi karena kita jadi masyarakat yang semakin aktif berpolitik, buku ini jadi semakin penting. The Righteous Mind, Jonathan Haidt. Why Good People Are Divided by Politics and Religion. Itu aja ya. Body copy-nya, judul kecilnya aja harusnya cukup membuat lu tertarik. Kenapa orang baik terbagi karena politik dan agama, religi. Posisi kedua. Nah, di posisi pertama adalah buku yang jadi alasan kenapa gue berkarya seperti yang lu lihat sekarang. Buku ini adalah sumber kutipan yang sering banget gue pakai dan pernah gue ucap di stand up. Kemudian saking banyaknya orang tahu bahwa itu keluar dari mulut gue, mereka pikir itu kutipan gue. Tapi gue selalu bilang itu bukan kutipan gue. Itu kutipan Seth Godin dari buku The Purple Cow. Bukunya aja lucu. Kan buku kan gini ya. Ini bukunya kayak gini, tapi bukunya tetap gini. Tetap biasa. Sorry, ada pembatas buku. Purple Cow adalah buku pemasaran yang ditulis oleh pemikir pemasaran favorit gue, Seth Godin. Gue bahkan punya mainannya. Kayaknya gue pernah ngasih tahu juga deh. Tuh. Nih. Ini adalah penulis ini. Ini saking senengnya gue sama Seth Godin, gue sampai kayaknya gue juga punya beberapa bukunya deh.
Saking senengnya sama Seth Godin, gue sampai punya mainannya. Nah, tapi buku ini adalah buku sumber kutipan yang gue akhirnya sering sebut. Sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Gue dapatnya dari sini. Purple Cow itu intinya datangnya dari sebuah cerita. Jadi si Seth Godin cerita. Jadi dibilang gini, gue lagi nyetir sama keluarga gue ke countryside gitu, ke pedesaan. Terus makin jauh meninggalkan kota, semakin dalam menuju ke pedesaan Amerika Serikat. Makin kelihatan tuh di pinggir-pinggir ada sapi. Sebagai orang kota, anak-anak gue nggak pernah tuh ngeliat sapi gitu. Ada sapi gitu. Oh, pada senang. Terus nyetir lagi, ada lagi sapi segera. Ada sapi gitu. Terus jalan lagi. Lama-lama makin sering ngeliat sapi, makin biasa aja ngeliat sapi. Jadi dari yang tadinya spesial, tapi ternyata lama-lama sadar bahwa ternyata yang kita lihat itu nggak spesial-spesial amat, ternyata mulai generik gitu. Terus Seth Godin bilang, tapi gimana kalau setelah kita ngelihat begitu banyak sapi, tiba-tiba di antara semua sapi itu kita ngelihat ada satu sapi ungu warnanya, ungu aja gitu warnanya. Terus dia bilang, gue cukup yakin itu sapi ungu pasti kepikiran terus sama gue dan keluarga. Sampai rumah, gue kan bahas, lu inget gak sih tadi kita ngeliat sapi ungu, aneh banget ya. Terus gitu, besoknya gue ketemu temen, gue akan cerita, tahu nggak kemarin gue ketemu sama sapi ungu gitu. Nah, menurut dia, bisnis zaman sekarang harus bisa seperti sapi ungu tersebut, yaitu menurut katanya Seth Godin, remarkable. Bikinlah sebuah produk, bikinlah sebuah karya, bikinlah sebuah bisnis yang remarkable. Remarkable dalam arti kata membuat orang pengen bikin remark soal produk lu, membuat orang pengen ngomongin produk lu. Dan gak ada yang ngomongin produk yang sama. Makanya sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Kalau mau lebih baik harus yang ekstrim sekalian bagusnya. Tapi kalau lu cuma bisa sedikit lebih baik daripada kompetitor lu, maka bikinlah yang sedikit lebih beda. Dia ngasih contoh, misalnya di tangannya dia ada jarum jahit. Ada jarum jahit. Tau kan yang bolong di atasnya itu yang kalau masukin benang mesti terus masukin gitu. Ini jarum jahit nih. Terus jarum jahit ini lebih kuat, lebih tajam daripada jarum jahit lainnya. Di lantai ada 1000 jarum jahit. Jarum jahit ini dicemplungin, dia acak-acak-acak. Bisa ketemu nggak tuh jarum jahit tadi? Susah sekali. Tapi kalau misalkan gue megang jarum jahit, kualitas besinya sama aja kayak yang lain, tajamnya juga sama aja kayak yang lain, tapi warnanya hijau. Di lantai ada 1000 jarum jahit, gue cemplungin tuh jarum jahit, ketemu atau tidak? Ketemu. Kenapa? Karena dia beda. Itulah prinsip sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik yang gue dapatkan dari buku Purple Cow Seth Godin. Nah, gue tahu buku ini bisa ditemukan di toko-toko buku kayak Gramedia, karena gue pernah ngelihat Gramedia ada alih bahasanya. Tapi seperti yang tadi gue bilang, gue lebih senang versi bahasa Inggrisnya karena kadang-kadang suka ada yang hilang, lost in translation. Tapi ini buku bagus banget. Sejak gue tahu buku ini, semua pendekatan karya gue langsung berubah seperti yang lo bisa kenal. Itulah 5 buku yang mengubah hidup gue, dan seperti janji gue, di akhir gue mau ngasih hadiah buku. Gue baru sadar kalau ternyata gue juga nggak tahu kenapa di rumah gue punya 2 buku ini. Kok bisa ya? Salah satunya gue beli, salah satunya dikasih hadiah kali. Gue juga nggak ngerti. Nggak ngerti gue. Tapi gue akan kasih buku ini. Mana yang lebih baru ya? Kayaknya ini deh. Masih ada harganya lagi. Yang ini yang udah pernah, ini kayaknya dikasih ke gue deh, karena harganya disobek. Siapa yang beliin ya? Nggak ada pesannya lagi. Nggak ada untuk Panji, nggak ada. Ya, ini aja yang gue kasih ya. Ada harganya, nggak apa-apa. Ini yang gue kasih, buku Good to Great. Ini tadi ada di posisi keempat kalau gue nggak salah, dan ini buku bagus banget untuk lo yang mau berusaha, tapi dengan syarat lo bisa bahasa Inggris. Sabar baca buku ini. Ini buku terlalu bagus untuk lo habiskan cepat-cepat, dan gue juga nggak berharap buku ini akan cepat habis, karena moga-moga bisnis lo akan berjalan dengan panjang. Buku ini akan gue kasih dengan cara, silahkan posting di Instagram, tepatnya Instagram Stories, lu foto dengan buku karya gua yang lu punya yang jadi favorit lo. Jadi kan gue pernah nulis buku berapa ya gue? 7, 8, 9, gak ingat gue. Banyak lah buku gue. Nah, di antara semua buku yang gue punya, ambil satu yang lu suka, habis itu selfie dengan
Kenapa selfie itu penting? Untuk nandain bahwa emang itu tangan lu nggak pakai buku orang gitu, atau lu nggak ngikut beberapa kali. Ya lu selfie pakai buku lu itu, buku gue yang lu suka. Habis itu lu cerita singkat aja kenapa lu suka dengan buku tersebut. Nanti yang jawabannya paling menarik akan gue kasih buku Good to Great karya Jim Collins. Lumayan nih, berapa sih? 8 apa tuh harganya tuh? 428.000, lumayan sekali, hampir 500.000 ini buku. Lumayan dong, bisa jadi milik lo. Silakan hajar, dan jangan lupa tag gue ya, @panji.pragiwaksono. Juga biar gampang nemuinya pakai hashtag ya, hashtagnya buku Panji. Sekali lagi hashtagnya buku Panji. Taruh di Instastory. Nanti bakal gue repostin, tapi satu akan dapat buku ini. Ya, terima kasih banyak. Kapan-kapan gue balik lagi untuk ngebahas hal-hal lain. Silakan kasih tahu gue. Lu kalau misalkan kepikiran top 5 yang lain, kasih tahu gue ya. Mention aja di kolom komentar. Lu pengen gue ngebahas top 5 apa? Silakan. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa jaga kesehatan. Sebisa mungkin social distancing sampai waktunya pemerintah bilang aman, supaya kita nggak nambah penyebaran corona jadi kemana-mana. Ya, kasihan tenaga medis yang capek di rumah sakit ya. Terima kasih banyak dan goks. Bukannya habis karena itu kata gue, gokil seru banget nih. Emang dia yang panik kan? Masih lari dari situ. Pengen gue masuk sendiri ya. Lagian di atas kan orang-orang susah. Gak.